Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak saudara sebenarnya menyadari bahwa dunia kita ini bagaikan airport yang besar. Dan semua orang sebenarnya sedang menunggu untuk kita take off. Take off-nya sendiri-sendiri pada umur kita sendiri-sendiri, sesuai yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Tapi di dalam dunia yang besar ini 7,4 miliar manusia, sebenarnya semua sedang menanti untuk naik ke atas, giliran demi giliran. Itu juga sama seperti mahasiswa yang sedang menghadapi ujian. Mahasiswa kalau sedang menghadapi ujian, kalau mau dapat gelar harus hadapi ujian. Ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi. Hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu, kita sedang ada di babak terakhir dunia kita ini. Kita sedang ada di dalam akhir zaman Bapak Ibu. Sadar tidak sadar kita ada di sana. Bagaimana kita membawa diri kita itu sangat menentukan masa depan kita. Bukan hanya di sini tetapi di dunia yang akan datang itu. Itu sebabnya betapa pentingnya kita untuk memahami jam berapa saat ini. Lalu bagaimana kita membawa diri kita, itu sangat penting Bapak Ibu. Akhir zaman itu bicara kira-kira jam 12 kurang 5 begitu kan, tengah malam. Jadi kita ini bukan lagi pagi. Tapi kalau menurut jam dunia dan tuanya dunia ini, kira-kira kalau tanknya jam 12, kita kurang-kurang lebih ada di pinggir-pinggir sebelum jam 12 itu. Nah, bagaimana saudara dan saya ketika memahami ini, bagaimana kita hidup, itu penting. Manusia kalau tidak punya waktu, tidak pakai jam tangan, tidak lihat jam dinding, maka dia tidak tahu jam berapa sekarang. Lalu tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa membawa diri. Tapi kalau orang tahu bahwa dia hidup di akhir zaman, dan sebentar lagi Tuhan akan gulung semuanya itu, memperbaharui dunia ini, kita akan masuk di dalam kiamat itu, maka kita harus bawa diri. Sama seperti petinju. Petinju itu kalau masih ronde 1-2, agak nyantai sedikit. Betul kan? Karena apa? Karena dia harus simpan tenaga, simpan nafas yang banyak. Kumpul poin mungkin agak pelan-pelan. Tapi kalau itu sudah ronde terakhir, babak yang ke-15, ronde ke-15, gak ada petinju santai itu. Dua-dua itu dari dua kubu itu saling agresif untuk menjatuhkan lawan atau mengumpulkan poin-poin sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika diumumkan siapa yang menang, diharapkan dia yang menang. Nah, kita itu ada di babak terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup itu sangat menentukan sekali. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai hal itu. Facing the last days. Kita mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang lain sudah bicara mengenai apa yang ada di akhir zaman. Tapi saya ingin membawa kita bagaimana kita itu memimpin diri kita di akhir zaman ini. Karena itu sangat-sangat penting. Nah, apa yang saudara dan saya harus lakukan kalau kita menyadari kita ada di akhir zaman? Yang pasti bukan lenggang kangkung Bapak Ibu. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang semakin punya hati yang setia. Gain a faithful heart. Justru di akhir zaman itu setia itu penting. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya ingin baca lagi yang terakhir. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan kalau saudara membaca mengenai Matius 24, Matius 25, saudara akan tahu bahwa
Di dalam akhir zaman itu salah satu yang besar terjadi adalah penyesatan demi penyesatan. Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang, termasuk dikatakan kalau bisa orang-orang pilihan pun disesatkan. Dan kalau saudara baca itu di Fatsal 24, 25, itu beberapa kali penekanan mengenai penyesatan-penyesatan itu ada di sana. Dan itu adalah khotbah saya mengenai facing the last days di 2 minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayat-ayat ini yang sedang Allah khawatirkan adalah akhir zaman banyak iman rontok. Di akhir zaman banyak orang tidak setia. Itu sebabnya yang sangat penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana menjaga hati kita setia. Iman adalah ekspresi setia. Kalau saudara ada setia, ada iman. Karena iman dan setia itu jalannya itu bersamaan. Firman berkata, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman? Kalau dia dapati iman berarti ada setia. Ada setia, ada iman. Jadi itu dua hal seperti koin, dua sisi Bapak Ibu. Kalau saudara punya setia dalam hidup, engkau akan punya iman. Kalau engkau punya iman, berarti pasti setia. Ini yang kita harus hati-hati. Supaya jangan hilang setia itu. Saya udah lihat beberapa bisa hilang setia. Bahkan saya punya teman SMP dengan bangga telepon saya mengumumkan hilangnya setianya pada Kristus. Beralih kepada yang lain. Bukannya sedih, tapi bangga. Hati-hati, akhir zaman. Setia itu penting. Lebih penting dari berkat. Dan susah kita aminkan itu. Setia lebih penting dari berkat. Amin Bapak Ibu. Kalau dunia udah kacau, luar biasa. Yang paling penting itu setia. Bukan masalah berkat. Nah, godaan-godaan kesetiaan itu ada. Godaan-godaan itu membuat saudara dan saya tidak setia. Penderitaan bisa. Penderitaan itu bisa membuat orang itu tidak setia. Berubah setia. Kok menderita terus sih aku Tuhan? Kok sakit dia sembuh-sembuh sih Tuhan? Kok berkat tidak pernah kelihatan sih Tuhan? Kalau gini caranya, buat apa aku setia pada Engkau? Nah itu. Kalau begini caranya, buat apa aku ke gereja? Buat apa aku mencari Engkau? Buat apa aku melayani Engkau? Itu sebabnya hati-hati kalau saudara sedang mengalami proses Tuhan. Di proses Allah, melewati lembah kekelaman, melewati penderitaan hidup. Karena penderitaan hidup itu adalah ujian buat kita. Supaya kelihatan aslinya. Sungai itu tidak bisa tahu dalamnya selama airnya penuh. Tapi kalau airnya itu diturunkan sampai habis, kelihatan aslinya sungai. Botol, kaleng, sampah, kertas, segala macam ada di dasar sana. Nah itu sebabnya untuk Allah tahu apa dasar yang ada dalam hati saudara dan saya. Kadang-kadang diizinkan penderitaan itu terjadi, proses itu terjadi. Baru Tuhan berkata, memang dia hebat. Bagaimanakah Allah bisa tahu hebatnya seorang Ayub kalau Ayub tidak diizinkan melewati berbagai macam penderitaan? Jadi inilah saya sebutnya godaan kesetiaan. Penderitaan bisa membuat kita tergoda untuk tidak setia. Keduniawian juga bisa. Ketika dunia sudah semakin memukau seseorang, manusia bisa beralih setia. Dulu belum punya apa-apa, setia. Sekarang sudah punya apa-apa, manusia bisa berbalik hati.
Bahkan saya pernah tahu ada orang kaya berkata, buat apa ke gereja? Gereja itu kan untuk orang miskin. Dengar begitu saya, wow, kok begini nih orang? Tapi ya udah, itu pandangan Anda seperti itu. Siapa bilang di gereja nggak ada orang kaya? Kaya banyak semua di sini. Amin Bapak Ibu. Iya. Itu sebabnya hati-hati, karena keduniawian bisa merontokkan iman, merontokkan setia seseorang. Semakin Tuhan percayakan, semakin jadi orang takut Tuhan, semakin jadi orang yang hidup tambah baik, semakin jadi orang semakin setia pada Tuhan. Itu Tuhan bilang jempolan kalau ini. Betul tidak Bapak Ibu? Hidup dalam dosa, mau tidak mau akan membuat manusia itu lama-lama akan berubah setia. Karena dosa terus yang menjadi fokus hidupnya. Saya tidak berbicara mengenai orang yang kadang-kadang berbuat salah dalam hidup seperti saudara dan saya. Tapi yang saya maksudkan adalah orang-orang yang memilih untuk sudah tahu dosa tapi tetap hidup di dalamnya. Contoh, sudah tahu bahwa hidup harus suci dan kudus, dia memilih untuk hidup di dalam perselingkuhan. Dia memilih hidup dalam perzinahan. Contoh itu. Itu namanya sudah tahu tapi terus memilih seperti itu. Bahaya itu. Lama-lama pasti akan hanyut. Hanyut Bapak Ibu. Kenyamanan hidup. Semakin saudara dan saya nyaman, harusnya semakin kita berhati-hati. Berhati-hati karena nyamannya hidup itu bisa buat manusia terlena. Bisa membuat manusia itu jadi rileks, santai. Tidak berjaga-jaga dalam hidup. Itu kenyamanan hidup. Siapa dalam dunia tidak mau nyamannya hidup? Semua kita mau kok. Buktinya kalau ada handphone baru kita selalu mau ganti. Ada komputer baru kita jadi kepingin. Ada televisi baru kita juga mau. Siapa sih di antara kita yang tidak mau nyamannya hidup dan masih mau kalau mau ganti channel televisi harus bangun dari sofa saudara, jalan ke televisi saudara, lalu dipencet cetek, mundur lagi dan duduk. Anak muda nggak tahu yang beginian. Kalau saudara pernah punya televisi yang mana ganti channel saudara harus maju dan cetek, itu kita sama-sama sudah ada umur. Karena anak muda tidak tahu. Anak muda taunya pegang remote televisi. Zaman dahulu nggak ada remote televisi Bapak Ibu. Jadi kalau televisinya itu 6 meter di depan kita, kita harus jalan. Udah nyaman duduk sini harus bangun kalau mau dipindah. Dan bahkan zaman dahulu channelnya cuma satu. Kalau enggak mau nonton itu ya enggak ada yang ditonton. Kan begitu. Sekarang channel luar biasa banyak. Belum lagi kalau kita pasang cable TV. Wah, sudah semakin tidak terhitung. Saya pergi ke Amerika, saya bingung lihat channel televisi, ratusan channel televisi, bingung. Mau nonton apa, mau bingung milihnya, terlalu banyak. Nyamannya hidup. Jangan sampai membuat saudara dan saya terlena. Nah, bagaimana kita menjaga setia? Bagaimana saudara dan saya menjaga setia kita hidup di akhir zaman ini? Nomor 1, kasih mula-mula harus tetap kita pelihara. Kasih mula-mula. Saudara tahu kasih mula-mula? Yaitu adalah pertama kali saudara fall in love dengan Yesus. Itu kasih mula-mula. Jaga itu. Kalau itu hilang dari kita, kita nanti jadi biasa-biasa. Kita nanti cuma jadi orang yang cuma cerita mengenai dulu. Dulu saya itu sering puasa 40 hari 40 malam. Dulu saya itu. Dulu terus. Karena kasih mula-mula. Saya hidup cukup untuk melihat teman-teman saya yang sebaya dengan saya waktu kita masih SMP, SMA. Banyak yang sekarang hidupnya suam-suam saja. Biasa-biasa saja. Dulu
mau KKR di Surabaya, kita naik sepeda motor, kita kelilingi Surabaya. Sambil doa, sambil basaro, sambil usir setan. Pasang poster di mana-mana untuk KKR. Wah, doa puasa terus. Sekarang orang-orang yang sama-sama itu fokusnya jadi beda. Kerohanian itu sekedar bekas sejarah dalam hidup. Kita harus hati-hati. Sikap positif pada Kristus harus kita jaga. Saudara harus jaga positif. Jangan sampai muncul akar pahit. Kalau sudah pahit sama Yesus, percaya saya, hilang setia kita. Tinggal tunggu waktu, hilang. Itu sebabnya kita harus upayakan positif kepada Tuhan kita. Positif mengenai iman setia kita kepada Dia. Bible study pribadi harus jalan Bapak Ibu. Baca firman tuh harus. Belajar firman harus. Jangan baca Alkitab seperti baca koran. Habis baca lupa. Baca pun tidak lagi kita merenungkan. Cuma baca. Sekedar karena kita harus baca. Karena harus saat teduh. Jangan. Baca dan renungkan. Lalu bertanya, saya dapat apa dari pembacaan ini? Berkat rohani apa yang saya dapatkan dari ayat ini? Apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya dengan berkat ayat ini? Ayat mana yang betul-betul menyentuh hati saya waktu saya baca pagi ini atau malam ini? Ini bukan seperti baca koran. Lepas. Nah itu kalau baca model begitu saudara, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi udah lupa. Makanya baca Alkitab gak bisa terburu-buru seperti itu. Siapkan waktu yang baik dan benar. Dan ini menjaga setia saudara kepada Tuhan. Komunitas Kristen saudara harus miliki. Tidak bisa saudara hidup tanpa adanya sebuah komunitas. Kalau besar ini congregation, jemaat dalam jumlah yang besar, komunitas besar. Tapi kita itu butuh komunitas kecil. Saya mungkin lebih katakan itu seperti family cell. Membawa diri masuk dalam family cell. Bergabung dalam family cell. Itu komunitas kecil. Itu menolong kita itu semangat, menolong kita itu setia, menolong kita itu betul-betul positif Bapak Ibu. Family cell itu penting. Nanti kalau ada apa-apa itu susah kan Anda nelpon saya. Tapi kalau punya teman-teman di grup kecil, family cell, Anda gampang nelpon. Apakah ada ayat tidak dimengerti? Apakah saudara ingin sharing sesuatu? Saudara ingin bertanya sesuatu? Itu mudah kalau punya kelompok kecil itu. Dan kelompok kecil itu penting dan harus dilakukan karena kita memasuki akhir zaman. Kita tidak pernah tahu sampai di mana the freedom we have in worship. Tidak pernah tahu sampai di mana kebebasan yang diberikan pada kita. Untuk kita boleh nyembah Allah. Sampai kapan kita boleh nyembah seperti ini? Kita nggak tahu. Jangan-jangan mungkin ada waktunya nggak ada lagi minggu itu. Disitulah family cell itu hidup dengan subur dan luar biasa. Saudara mau didoakan, gampang. Teman-teman family cell akan bisa berdoa buat saudara. Saudara tahu lautan. Laut yang luas dan ikan. Kalau saudara lihat ikan di televisi dan lain sebagainya. Dalam laut yang luas, jarang ikan itu jalan sendirian. Jarang. Biasanya berjalan gerombolan. Betul. Wah, sejenis dan gerombolan semua. 500 ekor, 1000 ekor, kan begitu. Dalam lautan yang luas. Kalau jalan ikan cuma kecil, jalan endel-endel, gampang jadi santapan siang ikan yang lebih besar. Betul Bapak Ibu.
Dan kalau saudara bertanya kepada pemancing yang profesional, mereka itu akan selalu berkata bahwa nangkep ikan itu bukan kita tangkap ikan yang sedang berjalan-jalan begitu. Yang kita tangkap itu adalah ikan yang nongkrong di dalam sarangnya itu semua. Jadi teman saya itu pernah menenggelamkan kapal. Maksudnya dia beli kapal kosong, tidak ada mesin, bangkai kapal itu ditenggelamkan. Kemudian itu setelah ditenggelamkan, diukur semuanya, posisinya itu ada di mana, dicatat semuanya Bapak Ibu. GPS-nya dicatat, nanti kalau kembali lagi beberapa bulan, itu kapal yang dimasukkan di sana, itu sudah lumutan, sudah menjadi tempat yang bagus untuk ikan-ikan itu bersembunyi dan diam dan ada di situ. Nanti dia bisa punya lagi daerah lain. Masukkan lagi, beli kapal bekas, cemplung lagi. Lalu kemudian itu akan menjadi rumah dari banyak sekali ikan. Nah nanti kalau nangkep ikan, dia sudah tanam di sini, kapalnya dibawa begini, pas, tinggal diturunkan, tangkep begitu aja. Karena ini sudah jadi rumah, begitu Bapak Ibu. Jadi dulu saya punya bayangan orang nangkap ikan itu ya pokoknya ikan yang lewat. Nah ada ikan lewat, ikan itu juga punya komunitas. Masa kita kalah? Ikan aja punya komunitas sejenis, kumpul beramai-ramai. Itu sebabnya waktu saya dibawa mancing itu saya heran. Di lautan yang luas tidak lihat satu perahu, tidak lihat satu kapal, tidak ada siapa-siapa. Cuman kita di laut saja. Heran. Kok yang nyupir berkata, kiri, kanan, kurang. Oh kemajuan, mundur. Kayak orang parkir mobil di tempat yang sangat ramai begitu. Mundur. Oh kebanyakan, maju. Kanan. Oh kebanyakan, kiri. Saya bilang apa sih bedanya? Oh lautan luas begini. Tapi ternyata mereka harus sesuaikan dengan peta yang mereka sudah pernah catat dahulu. Dan peta itu tidak boleh kasih orang. Jadi di lautan luas tidak ada orang tahu itu di mana. Kecuali yang punya, mencatat berdasarkan GPS-nya itu. Jadi kiri, kanan, sampai pas. Berhenti, udah pas berhentinya. Tinggal masukkan, tarik, dapat ikan. Masukkan lagi, tarik. Masukkan pancing, dapat ikan. Terus begitu, sakuatnya tangan. Begitu saudara. Jadi itu merubah cara saya berpikir tentang mancing Bapak Ibu. Saya mancing sekali, mabuk laut saudara, langsung geletak saudara. Mereka belum selesai lihat saya kayak begitu. Pulang, Pak Hani udah mabuk, Pak Hani mabuk katanya. Udah pulang, langsung pulang. Hari itu mereka mendapat tangkapan ikan yang paling sedikit. Cuma 30 ekor rasanya, biasanya 200. Gara-gara saya mabuk Bapak Ibu. Jadi komunitas itu penting. Supaya saudara bisa bertumbuh bersama-sama. Lihat di dalam warta ada banyak sekali komunitas, sudah kurang lebih ada 20 family cell. Saudara yang ingin rumah saudara jadi family cell, lapor kepada majelis, lapor kepada koordinator saudara untuk supaya bisa dilihat, disurvei dan saudara bisa dibimbing sehingga muncul family cell dan itu menjadi berkat. Menjadi berkat sekali. Nah yang kedua kita mau lihat bersama-sama adalah spiritual alertness. Kewaspadaan spiritual. Di dalam Matius 24 kita mau lihat bahwa hal ini sangat penting. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, garis bawah itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, perhatikan baik-baik. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, spiritual alertness, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita hidup itu seperti itu. Zaman Nuh makan, minum, kawin, mengawinkan, artinya tidak pernah memikirkan yang lain, tidak pernah fokus pada yang lain. Kita diajarkan bahwa anak manusia akan datang, juru selamat akan datang pada waktu yang saudara dan saya tidak ketahui. Itu sebabnya karena tidak tahu kapan harus jaga-jaga. Betul tidak Bapak Ibu? Coba kalau ada pimpinan saudara atau tamu penting saudara berkata, besok Senin saya akan tiba di Surabaya, tolong jemput. Lalu saudara tanya, kapan? Ya pokoknya siap-siaplah. Setelah makan pagi, pokoknya nanti saya datang entah jam berapa. Gimana saudara nggak bingung? Saudara habis makan pagi lari ke sana nungguin. Ternyata datangnya itu jam 1. Tapi saudara kan sudah siap dari pagi. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan dia datang, maka kita itu harus punya kewaspadaan, kesiapan secara rohani yang luar biasa menyambut kehadiran dia. Itu bicara apa? Itu bicara fokus pada kekekalan. Hidup saat ini, aktivitas pada saat ini, tapi hati dan mata rohaninya fokus pada kekekalan. Orang Kristen itu 2 macam. Ya ini bedanya. Ada yang cuma fokus pada kerja. Fokus pada segala sesuatu kesibukan dalam dunia. Dan tidak lebih dari itu. Tapi ada yang kedua. Dia fokus dengan apa yang ada. Tugas, tanggung jawab yang harus dikerjakan. Entah sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai anak-anak. Di mana tugas tanggung jawabnya sekolah dan studi. Di samping mereka itu fokus pada ini, mereka fokus kepada yang akan datang. Fokus pada kekekalan. Nah itulah orang Kristen yang bijaksana. Fokus kepada sesuatu yang ada di depan, yang sudah dijanjikan firman, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Jangan bilang gini, apa katanya nanti. Orang yang bilang begitu ya telat. Tapi orang yang hidup dengan hati dan rohani yang siap kepada itu. Ada yang berkata, oh masih lama kiamat. Bisa jadi. Namanya tidak ada orang tahu. Tapi kalau saudara dijemput sebelum kiamat, nanti malam pun bisa. Betul tidak? Itu sebabnya hati-hati jangan bilang jauh. Waktu ayah saya meninggal, disitulah ada satu yang saya sadari dengan sangat-sangat luar biasa sebelumnya tidak pernah saya alami. Saya baru sadar bahwa manusia itu jaraknya ke sorga itu kurang lebih ya sekitar 4 menit lebih lah. Ini kalau ditutup sampai kita. Sampai. Nafas kita, oksigen kita ditutup sama Allah. Sampai. Jadi sebenarnya jangan bilang jauh itu. Dekat. Kalau seseorang mengalami sakit jantung. Dia, sampai. Langsung sampai. Siapa bilang jauh? Di situ saya sadari. Sebenarnya kita itu sangat dekat dengan alam itu. Tapi kadang-kadang kita anggap remeh yang seperti ini. Spiritual alertness
Kewaspadaan rohani mengajarkan kita melakukan detox rohani. Beban-beban yang tidak perlu, hal-hal yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, apalagi dosa, harus kita tanggalkan itu dari hari ke hari. Supaya itu membuat kita terang melihat ke depan. Saya dalam hidup beberapa kali mikir. Yang saya pikirkan begini, ojo sampai ya satu kali waktu Ibu Agnes diangkat, saya enggak. Nyesel saya. Begitu. Saya enggak tahu saudara pernah mikir gitu enggak? Sebagai suami istri. Pasangan saudara diangkat naik, rapture. Boom, bajunya jatuh. Loh, ngomong-ngomong kok hilang? Kopi belum selesai kok udah hilang orangnya. Terus saudara menyadari engkau tidak diangkat. Aduh, itu mau nangis darah. Tidak rubah situasi dan suasana. Betapa kita harus jaga diri kita suci dan kudus. Supaya kalau Tuhan buka pintu sorga dan berkata, aku mau angkat pulang anak-anakku, saudara dan saya ke bawah. Jangan ketinggalan. Betul tidak Bapak Ibu? Ini. Makanya fokus orang Kristen itu jangan cuma berkat. Berkat itu mah ada pasti. Tidak mungkin tidak. Tapi yang kayak begini-begini loh harus jadi fokus kita. Hiduplah dengan otoritas Alkitab. Artinya apa hidup dengan otoritas Alkitab? Yaitu bahwa Alkitab, kebenaran firman itu berdampak pada saudara. Bukan baca pagi kemudian hilang. Tapi berdampak, apa yang dibaca pagi berdampak sampai kehidupan kita sepanjang hari. Malam baca lagi atau besok baca lagi berdampak lagi. Ini yang kita mau. Kehidupan yang dimana firman itu berdampak. Saudara tahu empal yang enak. Empal yang enak itu bukan kita bikin bumbunya, ulek-ulek bumbunya, lalu dagingnya itu diambil, kemudian cuma dicelup-celup begitu dan kemudian digoreng. Ibu-ibu kan tahu, empal yang enak, dagingnya itu dikasih bumbu, lalu ditutup, taruh di kulkas semalam. Besok keluarin, sejam lagi kita goreng. Bumbunya meresap. Betul? Daging itu paling enak kalau bumbunya itu meresap. Bukan cuma lapisan atasnya, terus tengahnya itu rasanya sepo. Betul? Tapi yang kita suka itu daging itu dari lapisan atas sampai dekat dengan tulang. Tulang pun rasa. Wah, ini pinter masak itu. Betul, karena dia bisa bikin daging itu meresap semuanya, bumbunya masuk ke dalamnya. Nah, itu firman harus begitu pada saudara. Bukan cuma lapisan atas, otaknya aja hafal 600 ayat. Tapi hati dan hidup tidak melakukan. Bukan itu kan. Tapi Tuhan mau firman itu masuk di dalam diri saudara dan saya. Ini loh yang sulit dalam hidup sebagai orang Kristen. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau menghafal, anak umur 5 tahun menghafal kitab Galatia itu dari pasal pertama sampai selesai mampu. Dan kita tepuk tangan, kita hebat. Oh, saya beritahu itu lapisan atas, ini lapisan atas. Tapi belum turun sampai ke bawah dan dalam hidup. Yang Tuhan mau adalah sampai dalam hidup. Meresap firman itu sampai dalam hidup. Bersih itu yang Tuhan mau. Baru-baru saya check up kesehatan di Kuala Lumpur dan puji Tuhan semuanya baik adanya. Jantung saya baik, sehat, kuat. Senanglah saya. Karena kadang-kadang merasa juga nyut-nyut begitu jantung. Ya, nyut-nyut. Wah, udah kaget, udah cari saya. Anaknya Pak Sutrisno, Dr. Felix. Dok ini apa ini kok nyut-nyut gitu. Coba hubungi yang di Singapura, di Malaysia. Dia bilang, itu nyut-nyut rasa tertekan-tertekan itu
lagi kerja apa lagi duduk? Saya bilang lagi duduk. Kalau lagi duduk tidak masalah. Tapi kalau lagi kerja keras dan itu rasa, itu masalah. Oh, saya lagi di tempat tidur, no problem. Itu cuma otot saja katanya. Periksa sana, periksa kolon dan endoskop, masuk dari atas, masuk dari bawah, periksa usus. Udah takut-takut juga ini. Tapi puji Tuhan, ternyata bersih. Nah, untuk periksa itu, malam sebelumnya usus harus bersih kan, begitu. Nah, dikasih cairan pembersih. 2 botol kecil 45 mili. Harusnya dicampur air 1 gelas dan diminum. Saya ndak, tak glok-glok langsung. Glok 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 glok. Tahu rasanya? Asinnya kayak kiamoy. Wah, asinnya luar biasa. Itu langsung ambil air baru saya minum. Udah. Kan harusnya ditaruh di air, diaduk baru diminum. Saya nggak baca peraturan dan nggak dikasih tahu. Jadi saya buka tutupnya langsung saya minum. Kluk 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 kluk. Bluk, kok asin. Terusin aja sampai selesai. Habis itu minum air setengah botol, kemudian ya loncat-loncat. Kan sama aja udah nyampur di dalam. Dan itu membuat saya bereaksi masuk toilet terus sampai 17 kali. Untuk membersihkan, sampai bersih. Karena suster berkata harus yang keluar hanya air putih, tidak boleh ada warna lain. Putih. Supaya besok itu kalau dimasukkan dari atas dan bawah, diperiksa itu kameranya jelas. Nah, Tuhan mau hidup saudara juga begitu, bersih. Ya, bersihnya sampai ke dalam. Jangan hanya kelihatan dari luar, tapi firman itu membersihkan kita. Itu sebabnya dikatakan oleh firman, kamu sudah bersih oleh karena firman yang aku ucapkan dan katakan. Bersih, firman itu membersihkan. Yang kotor-kotor yang gak bisa itu firman. Ada manusia ditegur manusia gak bisa, tapi ditegur firman bisa. Puji Tuhan. Amin. Kalau kita jadi manusia gak bisa ditegur oleh firman lagi, siapa lagi mau negur? Begitu kan? Itu sebabnya penting sekali. Spiritual alertness. Sampai hari ini Bapak Ibu di Israel itu sampai hari ini selalu melakukan yang namanya siaga 1. Indonesia, Surabaya siaga 1 itu kan kadang-kadang kalau dibutuhkan baru diumumkan. Siaga 1. Kalau di Israel tiap hari siaga 1. Tiap hari. Nah, anak-anak umur 19, perempuan, cewek-cewek umur 19 itu pegang senjata itu. Siaga 1. Artinya apa? Selalu siap. Anytime. Kapan saja. Secara rohani kita harus selalu siaga 1. Amin. Harus siaga 1. Kita tidak pernah tahu Tuhan datang kapan. Tidak pernah tahu. Tapi kalau dia datang, kita siap. Kita mengucap syukur akan hal itu. Nah, yang ketiga adalah love in action. Love in action. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Bagaimana kita mempersiapkan untuk hari-hari terakhir? Memperbanyak kasih dalam perbuatan. Love in action. Berbuat baik itu adalah memiutangi Tuhan. Berbuat baik itu adalah memiutangi Tuhan. Karena cocok dengan ayatnya. Kalau kamu melakukan untuk mereka, itu sama dengan kau melakukan buat aku. Balasannya adalah masuklah ke dalam pesta anak domba. Kerajaan itu menjadi milikmu. Disitulah kita melihat berbuat baik adalah memiutangi Allah. Lalu kita lihat bersama-sama Allah menguji kasih kita. Tuhan menguji kasih dalam hal seperti ini. Kasih saudara dan saya tiap hari diuji Allah. Sulit mengasihi yang tidak cocok dengan apa yang kita lihat. Sulit. Mengasihi yang kita suka, yang baik sama kita, ya sopan dengan kita, kayaknya lebih mudah. Tapi mengasihi yang kategori kita yang boten-boten itu sulit sekali. Betul tidak Bapak Ibu? Sulit. Ada orang yang kalau ngirimin saya itu di WhatsApp itu, menurut saya agak berkelebihan. Sekali kirim itu 60. Boom, boom, boom. Itu langsung. Itu segera saya cari obat darah tinggi saya. Waduh, kalau ngirim 1, 2, 3, it's okay. Tapi kalau ngirimnya sekali kirim puluhan, 15 menit lagi, beberapa puluh, itu sebenarnya menguji kasih saya itu. Iya, sebenarnya kepingin sekali, saya blok aja. Tapi Ibu Agnes berkata, sudahlah, kasih, gak usah, udah. Kalau enggak mau dibaca enggak apa-apa. Iya tapi kan masuk terus, kirain apa gitu. Buahnya lah. Yang enggak perlu-perlu jujur. Selamat pagi sampai 8. Emang harus saya hafal? No. Apa sih ngirim kayak begini? Saya susah itu. Yang boten-boten dikirimi semua. Lagu-lagu dikirimi. Saya kasih tahu saudara, saya dikirimi lagu enggak pernah dengar. Lagu Mandarin, enggak bisa saya Mandarin. Aduh, jangan dikirimi lagu macam-macam. Sebentar kirim foto cewek cantik-cantik. Buat apa, saya sudah punya istri kok. Macam-macam. Aduh. Satu hari bisa 60, bisa 80. Enggak mumet tak saudara. Dan itu Ibu Agnes berkata sudah mengasihi. Ya sudahlah. Satu kali waktu orangnya tanya, minta tolong nomor WhatsApp-nya Ibu Agnes. Jadi saya tanya sama Ibu Agnes, Nes, sekarang orangnya minta nomor WhatsApp-mu, kasih apa enggak? Oh jangan. Lo katanya mengasihi. Lalu minta nomor WhatsApp-nya Pak Sutrisno. Saya itu enggak gampang kasih nomor WhatsApp-nya orang, gitu loh. Jadi saya tanya Pak Sutrisno berkata, tolong kita ketemu aja di Embong Sawo. Ya saya kasih tahu, Pak, ditunggu Pak Sutrisno di Embong Sawo. Bari, gitu. Biarlah penderitaan itu saya saja yang menjalani. Iya toh Bapak Ibu, luar biasa loh. Belum pernah saya alami yang kayak begini nih. Tapi disuruh mengasihi, gampang? Enggak, susah yang kayak begini nih. Tapi ya, saya mau ke luar negeri, dia menjadi orang pertama. Saya WhatsApp, pamitan saya. Bapak, saya mau ke luar negeri sekian hari. Saya pamit ya, saya keluar dulu ya Bapak. Dari persahabatan di WhatsApp. Kenapa? Lah pulsa aku habis nanti di sana. Itu beli pulsa itu cuma 3 hari cuma dapat 1 giga. Lah dapat 60 lah entek saya. Karena sudah pernah ngalami seperti ini. Pagi saya on kan, dapat 1 giga. Jam 1 siang habis 1 giga saya. Aduh. Iya, ya bukan gara-gara dia aja, banyak. Saya memang ada banyak grup. Jadi akhirnya saya pamit. Yaudah,
Jadi saya sudah pamit, kemudian saya minta dia delete saya atau saya mendelete diri saya lah, kira-kira begitu. Sudah, aman saya. Pulang, enggak ngomong saya sudah pulang. Dapat seminggu, orangnya tanya, Pak Hani sudah pulang? Sudah Pak, meluncuran lagi. Ya sudah, itulah salib yang harus dipikul seorang gembala. Kasih itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Kalau mudah tidak usah pakai ayat. Karena susah makanya Tuhan kasih ayat. Kan begitu Bapak Ibu. Kita harus belajar mengasihi. Tapi di balik kasih ada berkat. Jadi ada berkat di balik kasih. Itu Tuhan kita. Tidak akan dia menguji kita. Tidak akan dia biarkan kita tanpa dia memberkati kita. Dia pasti memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Itu Allah kita. Dan itu sebabnya mari di dalam hidup saudara dan saya kita belajar supaya hidup itu jangan cuma lihat sekarang. Lihat yang di depan. Lihat kepada kekekalan. Karena itu yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kita belajar punya hati yang setia. Membangun. Setia itu tidak ada orang bisa kasih saudara. Tidak ada. Setia itu harus muncul di hati saudara dan besar dalam diri saudara. Setia itu milik pribadi. Saudara harus upayakan supaya engkau setia. Spiritual alertness, waspada, siap, sigap secara rohani itu harus ada di dalam hati saudara. Kalau itu tidak ada, motornya itu, motor rohani saudara nggak bisa hidup dengan baik. Engkau perlu spiritual alertness di dalam hati saudara. Love in action, harus ada kasih. Kalau namanya anak kerajaan, harus hidup dalam kasih. Harus bisa memaafkan, harus bisa menerima orang lain, harus bisa membagi kasih. Itu yang Tuhan mau. Kalau tiga ini kita simpan dalam hati kita sambil kita melihat kepada kekekalan yang ada di dalam di masa depan kita. Percaya saya, waktu dia mau datang, saudara dan saya ikut dijemput masuk di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.